Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Laba naik 98%, tapi harga saham rontok berjilid-jilid. ARB 4 kali, PBV 0,7 kali, dan saham beredar hanya 3%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang bisa dibeli dengan uang 30 ribuan saja. Saham ini menarik karena punya PBV yang masih 0,7 kali. Labanya juga naik hampir 1 kali lipat selama 6 bulan terakhir. Saham beredar di masyarakat hanya 3% saja dan mayoritas dimiliki oleh pemegang saham utama. Kinerja sahamnya juga menarik dengan kenaikan harga 251% dalam 5 tahun terakhir. Tapi ingat, saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah ARB 4 kali berturut-turut. Apakah kamu tertarik melihat laporan keuangan saham ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SMDN punya aset 3.343 miliar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 3.303 miliar. Artinya, aset SMDN naik 1,21% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.343 miliar, perusahaan punya aset real estate jangka panjang 1.941 miliar. Artinya 58,06% aset SMDN berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,73%. Selain aset real estate jangka panjang, ada juga aset real estate jangka pendek. Dari total aset 3.343 miliar, perusahaan punya aset real estate jangka pendek 752 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset SMDN. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,96%. Kedua, liabilitas. SMDN punya liabilitas 463 miliar sampai triwulan 2 2022, sedangkan di tahun 2021 liabilitasnya berjumlah 523 miliar. Artinya hutang SMDN turun 11,47% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 463 miliar, perusahaan punya uang muka pelanggan 307 miliar. Artinya 66,31% hutang SMDN berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 14,25%. Selain uang muka pelanggan, ada juga liabilitas imbalan kerja karyawan. Dari total liabilitas 463 miliar, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja karyawan 53,58 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Ketiga, ekuitas. SMDN punya ekuitas 1.981 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.898 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 4,37%. Dari total ekuitas 1.981 miliar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 457 miliar. Artinya 23,07% ekuitas SMDN berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 22,19%. Keempat, pendapatan. SMDN punya pendapatan 313 miliar sampai triwulan 2 2022, sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 245 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 27,76% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SMDN punya biaya pokok penjualan sebanyak 115 miliar, sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 110 miliar. Berarti biaya pokok naik 4,55% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMDN mampu menghasilkan laba sebanyak 83,42 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 41,97 miliar, berarti laba SMDN naik 98,76% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SMDN punya ROE 8,40% dengan NPM 26,50%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 23,30%. Rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan baik hingga Juni 2022. Mereka mampu mencetak NPM 25% dengan komposisi utang yang masih rendah. Meski begitu, ROE perusahaan ini masih berada di bawah 10%, meski laba sudah naik hampir 1 kali lipat. Artinya pada kondisi normal, sebenarnya ROE saham ini jauh lebih rendah dari 8%.
8. Valuasi. Saham ini punya PER 9,4 kali dan PBV 0,7 kali. Valuasi saham SMDM cukup menarik dari aspek PBV. Dengan harga saham 330, perusahaan punya modal per lembar sebanyak 415. Artinya harga di pasar dijual lebih murah dari modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan aset real estate jangka panjang dan saldo kas membuat total aset bertambah. 2. Uang muka pelanggan yang berkurang berdampak pada penurunan liabilitas. 3. Saldo laba yang bertambah berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas. 4. Laba bisa naik 41 miliar karena pendapatan yang tumbuh sekitar 68 miliar, sedangkan biaya pokok hanya naik 5 miliar. 5. Rasio keuangan terlihat baik. 6. Valuasi masih rendah, khususnya dari aspek PBV. Demikian analisis singkat saham SMDM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.